Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita menyadari bahwa Indonesia bukan sekadar negara kepulauan biasa? Di balik ribuan pulau yang tersebar, ternyata Indonesia memiliki peran besar dalam sejarah dunia sebagai jalur perdagangan yang menghubungkan berbagai peradaban besar. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk support channel YouTube Iksan Storia dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Dan juga follow Instagram serta TikTok saya agar tidak ketinggalan konten sejarah menarik lainnya. Dari para pedagang Tiongkok, India, hingga bangsa-bangsa dari Timur Tengah dan Eropa, semuanya pernah singgah di Nusantara. Lalu, bagaimana sebenarnya Indonesia bisa menjadi pusat jalur perdagangan dunia sejak zaman dahulu? Sejak awal Masehi, wilayah Nusantara sudah menjadi jalur penting dalam perdagangan internasional. Letaknya yang berada di antara Asia dan Australia, serta diapit oleh Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, menjadikan Indonesia sebagai titik persinggahan yang sangat strategis. Kapal-kapal dagang dari berbagai penjuru dunia melewati wilayah ini untuk membawa barang berharga seperti kain, keramik, logam, dan yang paling dicari, rempah-rempah. Rempah-rempah seperti cengkeh dan pala bahkan pernah menjadi komoditas yang nilainya setara dengan emas. Wilayah Kepulauan Maluku pun dikenal sebagai pusat rempah dunia. Karena itulah, Nusantara menjadi tujuan utama perdagangan global. Seiring berkembangnya jalur perdagangan, muncul kerajaan-kerajaan besar yang menguasai laut dan perdagangan. Salah satunya adalah Kerajaan Sriwijaya yang berdiri pada abad ke-7 di Sumatera. Kerajaan ini menguasai jalur strategis seperti Selat Malaka dan menjadi pusat perdagangan sekaligus penyebaran agama Buddha. Sriwijaya dikenal sebagai kekuatan maritim yang mampu mengamankan jalur perdagangan dan menjadikannya salah satu kerajaan paling berpengaruh di Asia Tenggara saat itu. Setelah Sriwijaya, muncul Kerajaan Majapahit pada abad ke-13 yang berhasil menyatukan sebagian besar wilayah Nusantara. Majapahit menjadikan perdagangan sebagai salah satu pilar kekuatannya dan memperluas pengaruhnya ke berbagai wilayah. Pada masa inilah, Nusantara mencapai puncak kejayaan sebagai pusat perdagangan. Namun, kejayaan ini juga menarik perhatian bangsa-bangsa Eropa. Bangsa Portugal menjadi yang pertama datang ke Maluku pada abad ke-16, disusul oleh Spanyol dan kemudian Belanda. Belanda melalui VOC berusaha menguasai dan memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. VOC bukan hanya perusahaan dagang biasa, tetapi memiliki kekuatan layaknya sebuah negara. Sejak saat itu, Nusantara tidak hanya menjadi jalur perdagangan, tetapi juga menjadi wilayah yang diperebutkan. Masuknya bangsa asing membawa dampak besar bagi Indonesia. Di satu sisi, perdagangan semakin berkembang. Namun di sisi lain, penjajahan berlangsung selama ratusan tahun. Meski begitu, semangat perjuangan rakyat tidak pernah padam, hingga akhirnya Indonesia berhasil meraih kemerdekaannya pada tahun 1945. Hingga saat ini, posisi strategis Indonesia masih sangat penting dalam perdagangan dunia. Jalur seperti Selat Malaka tetap menjadi salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Indonesia terus menjadi penghubung antara berbagai negara dan benua, melanjutkan perannya sejak ribuan tahun lalu. Itulah perjalanan panjang Indonesia sebagai jalur perdagangan dunia. Dari masa kejayaan kerajaan, masa penjajahan, hingga era modern saat ini. Sejarah ini mengajarkan kita bahwa letak geografis bukan hanya tentang lokasi, tetapi juga tentang peluang, kekuatan, dan perjuangan. Jika kamu suka konten sejarah seperti ini, jangan lupa untuk terus support channel YouTube Iksan Storia dengan subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kamu. Dan jangan